Kalau sudah kita siddiq, menuhankan Allah, jujur kita karena kita makhluk yang lemah, lupa dan salah, kita selalu bergantung pada Allah, maka kita tuhankan Allah, itulah kejujuran. Maka kita akan melakukan semua dengan amanah, penuh keadilan, maka bisa kita menyampaikan apa yang sudah kita lakoni dua di atas tadi. Kenapa berat kita menyampaikannya? Mungkin karena kita belum masuk amanah. Kenapa kita nggak amanah? Karena nggak ada siddiq dalam diri kita. Apa itu siddiq? Tidak mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya, bukan harta dan tahta. Tak tahu Pak, kapan ajal itu menjemput. Entah bini kita duluan, kita belakangan. Entah kita belakangan, bini kita duluan. Jahat kali Ustaz. Ya, tak tahu kita siapa yang duluan. Bu, ini guyon aja nih Bu. Karena kalau saya udah bayangin sekarang kalau bini saya duluan, apakah siap saya sendirian? Apakah siap nanti orang menggantikan dia? Dan saya siapkan untuk menerimanya? Belum tentu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbataka. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nisa fi ayati saminah wa khamsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Ila fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarada bi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami hormati Bapak pimpinan beserta Ibu, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, keluarga besar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dan juga adik-adik sekalian yang dikaruniakan Allah anugerah untuk berbaur di tempat yang bertuah ini, memperoleh guru dan orang tua kedua untuk kita berbagi pengabdian. Maka anugerah ini sebagai harta karun yang jangan disia-siakan. Karena setelah ini tak dapat lagi adik-adik pengalaman yang luar biasa. Langsung kita bisa bertanya pada para ibu, para bapak, dan ini ilmu yang luar biasa, merupakan harta karun yang berharga sebelum kita masuk kepada pendidikan lanjutnya. Dan nanti kita akan terjun ke lapangan. Bahkan ini akan menjadi penelitian yang luar biasa di dalam mengisi tugas akhirnya, dan juga ke depan akan memasuki pendidikan strata 1-nya, 2 dan 3 berikutnya.
Juga yang kami hormati para keluarga besar yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang dirahmati Allah yang Maha Kuasa. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebahagiaan manakala kita jumpa dengan kebersamaan. Apa yang disamakan? Dikala bahagia tahu bersyukur, tidak kita sombong. Dikala derita kita tahu bersabar, tidak putus asa. Maka itulah sebenarnya kebahagiaan sejati. Jadi kalau ditanya, apakah Allah itu selalu memberikan kebahagiaan dan tidak pernah memberikan keburukan? Ya. An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Apa-apa yang menimpamu, kena pada dirimu, menyentuh dalam jiwa dan berkehidupanmu, hal yang bahagia itu semua datang dari Allah. Maka muncul pertanyaan, yang bahagia itu baik itu yang mana Ustaz? Maka dengan izin Allah kita telusuri bahwa dikala bahagia kita tahu bersyukur, tidak kita sombong, itu bahagia pertama. Itu hasanah yang pertama. Hasanah yang kedua, baik dari Allah yang kedua, dikala derita kita tahu bersabar, tidak putus asa. Maka di sini kita katakan tidak ada yang buruk dikasih Allah tuh, semua baik. Karena logika kita akan berkata, Pak, kalau Bapak bahas-bahas makanan yang Bapak makan habis itu dibuang Pak di Wisma Cantik. Tahu di Wisma Cantik? Wisma Cantik tahu? WC. Oh, pintar Bapak. Kenapa Wisma Cantik saya bilang Pak? Pas waktu sesak itu buruk kali muka kita. Siapa di dalam? Siapa dalam? Cepatlah. Siapa dalam? Ini muka dah hancap-hancap nih semua nih. Mau cabai hijau, cabai merah, mau apa semua, saus, lain sebagainya. Sambal waras, sambal gila. Kan ada sambal waras, sambal gila. Kan? Ya, begitu buruknya rupa kita, masya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khabais. Setelah kita keluar, alhamdulillahilladzi dhahaba ma yu'dhini wa yanfa'uni. Muka tuh balik cantik, balik ganteng. Itu maka saya bilang Wisma Cantik. WC. Itu kalau kepanjangan sesungguhnya apa, Pak? Ah? Sampai sekarang saya belum jumpa. Saya jumpa sendiri dengan Wisma Cantik. Itu saya terjemahkan. Ya, dengan filosofinya ternyata adalah keluar dari ruangan itu kita jadi wajah kita jadi cantik. Jadi ganteng. Kenapa? Masalah terbesar adalah ketika sakit perut. Kalau dialihkan, itulah gelisah. Gelisah diidentikan, bisa hati jadi gelisah. Bisa pikiran pun jadi gelisah. Ketika sudah dibuang semua mentah-mentah, wajah pun berubah, bahagia yang diperolehnya. Jadi balik kepada kaji tadi, dikala derita tahu bersabar, tidak putus asa, insya Allah tak ada lagi kita pahamkan. Maka ketika Bapak tadi melihat di saat kita makan sudah lelah, ibu pun menyadari, adik-adik sekali menyadari bahwa ketika kita makan tadi pasti akan terbuang lagi, pasti akan kata dengan logika, buat apa aku makan? Betul tidak? Bapak merajuk satu hari tak makan gara-gara apa? Karena ibu tadi masaknya itu aja selama seminggu. Si ini aja kok masak, Dik. Lama-lama muka kok kayak gitu mukanya. Izin nih, Bu. Ya, padahal itu masalah lidah. Dan masalah mata.
Ketika bapak membawa bubur pedas, ketika mereka coba, nagih, bubur pedas. Belum lagi bubur sumsum. Belum lagi bubur yang orang udah sehat. Bubur apa namanya, Pak? Bubur merah apa bubur apa itu? Hah? Merah putih. Itulah namanya kalau orang udah sehat atau apa, dia biar buang sial istilahnya. Ini kalau istilah budaya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kuncinya adalah dirasa. Tapi yang selama ini membuat gaduh adalah di mata. Maka kadang agak-agak sedikit-sedikit menakutkan mata pencarian. Yang harus dikembalikan mata perasaan, mata hati. Bang, apa yang abang pikirkan? Terlambat gaji kami datang di kabarnya. Ini kan udah mau akhir-akhir bulan. Tunjangan-tunjangan lambat lah itu, betul-betul kena tunjang lah. Wah. Yang hanya gaji pokok aja yang keluar, tunjangan yang lainnya yang terlambat. Kenapa? Pembukuan akan ada laporan. Jadi bulan 11, bulan 12, ini bukan curhat, Bu. Bang, tak usah abang pikirkan itu. Abang pulang aja, awak dah senang. Dek, tak usah dibayangkan itu. Kau aja dah bantu aku meringankan tentang bebanku, udah bahagianya aku. Maka apa kata yang dikatakan? Maka ibu pulang akan disambut oleh Arjuna. Bapak pun pulang disambut oleh bidadari surga. Apalagi ketemu jam yang sama di rumah, ini yang gawatnya. Kadang buka pagar pun nanti begaduh dibuatnya. Yang satu gerandong, yang satu mak lampir. Berubah. Pulang-pulang berubah. Kadang manggil pakai belnya pun nggak bel lagi dia. Kadang gas kereta dan gas motor itu pun ditekan. Brum, 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 brum. Menandakan buka pintu deh kan gitu istilahnya ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kembali kepada kaji. Inilah kalau udah mata yang menjadi kupasan sejati. Tapi kalau pada rasa, insya Allah mata akan ikut apa kata rasa. Maka ini yang disebut tadi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati, mereka tak merasa, mereka punya mata, mereka tak melihat, mereka punya telinga, mereka tak mendengar. Betapa sedihnya rumah tangga kita seperti itu. Betapa sedihnya rumah tangga kantor kita, dinas tenaga kerja seperti itu. Padahal berapa banyak permasalahan yang kita hadapi. Orang semua mau masuk kerja ke dinas tenaga kerja. Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pendeng itu sebenarnya bukanlah karena ahli orang dokternya. Sebenarnya kalau ditanya-tanya, dikaji-kaji, ilmunya hampir sama seluruh negeri. Tapi mereka hikmah dalam kedokteran itulah mereka betul-betul pegang peraturannya. Apa tadi? Melayani pasien luar biasa. Dari satpam saja menyambut yang pasien mau datang ke Peneng sana rumah sakitnya, sudah senyuman yang menyapa. Akhirnya mulai tersugestilah pikiran kita. Kenapa kata Rasulullah? Yang paling besar itu penyakit disebabkan adalah pikiran, bukan makanan. Maka profesor di bidang biologi itu menyatakan bahwa 90% penyebab penyakit adalah pikiran, 10% penyebab penyakit adalah makanan. Jadi bukan makanan. Betullah kenapa orang gila di pinggir jalanan tak sakit-sakit, apa dimakannya hatinya senang. Tapi jangan pula ibu jadi orang gila, Bu. Pak, jangan pula jadi orang gila. Ya, apa aja dimakan senang. Betul. Mau diapain orang pun tenang, dia senang. Masya Allah. Ya, dia nggak peduli. Kadang di tengah jalan pun dia tadi orang yang minggir, nggak nabrak dia. Yang kayak mana pun ngantuknya, kenapa? Orang gilanya itu kan gitu istilahnya. Tapi tak perlu kita jadi gila.
Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah menyikapi suasana ini? Maka 4 sifat Nabilah yang perlu kita pelajari dengan singkat sesingkat-singkatnya. Ini kita masih dalam bulan Maulidin Nabi. Maka oleh karena itu selawat dan salamlah pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada 4 sifat Nabi Muhammad yang wajib. Kalau sempat nanti kita kupas juga yang mustahil. Kenapa Nabi dan Rasul Muhammad SAW kita bongkar, kita angkat? Kita selama ini kan menganggap Rasulullah itu memang serba-serbi. Kadang kita katakan, iyalah dia kan Nabi, Rasul, aku siapa? Ketika kita menderita, kita sokatan itu, dia kan Nabi. Tapi ketika kita bahagia, tak kita sertakan Nabi. Betul nggak Pak? Betul nggak Ibu? Ketika kita bahagia, nggak pernah kita kaitkan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dalam keadaan tenang, dengan apa yang kita punya ada, tak pernah kita kaitkan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita berita, disertakanlah tadi. Dan ketika ada kawan mengatakan, sabarlah kayak Nabi Muhammad. Jadilah kayak pada Nabi Muhammad. Gak ada sujung kuku kita dari apa derita Nabi Muhammad. Kau pun heran aku nengoknya. Dia kan Nabi, Rasul. Aku siapa? Wali pun tidak. Wali muridnya. Wali muridnya. Itu pun kadang gonta-ganti sama laki dan bini. Ini kadang kita selalu kembalikan. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sungguh yang dikembalikan tenangnya hati. Tenangnya pikiran, datangnya cinta bersemi di dalam berkehidupan. Maka disitulah yang kita harus tanamkan adalah mengenal Nabi Muhammad dengan 4 sifatnya. Yang pertama adalah as-sidq. Alaikumus sidq, kata Rasulullah SAW, bagimulah kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantar kepada surga. Bu, Bapak, ketika bicara surga ini, lama kali kita nunggu. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad saja pun mungkin belum di sana jasadnya. Artinya apa? Pahamilah surga itu sekarang lagi menanti kita adalah ketenangan. Kalau neraka itu apa Pak? Lawannya lah gelisah. Tapi bagaimana biar tenang sejati dapat kita? Tadi awal permukaan kita. Dikala bahagia tahu bersyukur, tidak sombong. Dan dikala derita tahu bersabar, tidak putus asa. Itulah tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati. Di saat bahagia karena mengingat Allah, maka tak sombong jati diri. Dikala derita ia mengingat Allah, tak putus asa dalam menghadapi hidup ini. Jadi Bapak Ibu, kadang masalah di kantor kebawa ke rumah. Masalah rumah bawa ke kantor. Usahakan kita yang sudah berlaki dan berbini, adik-adik ini aja masih mencari pacar aja pun udah punya kali masalahnya. Betul ya adik? Kita apalagi nambah lagi masalah. Udahlah, mulai nengok tadi. WA siapa itu masuk tuh, Dik? WA siapa? Rupanya lakinya lagi makan. Bini tadi lagi masak, HP-nya dekat meja, langsung pergi bini tadi, padahal laki yang ngerjain. Rupanya apa? Begitulah tak pernah lepas dari HP. Cemana kalau kita alihkan tidak pernah lepas dari Allah yang Maha Suci.
Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di manakah kejujuran itu? Di manakah kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah? Karena Rasulullah tidak pernah memungkiri bahwa Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Saya yakin Bapak dan Ibu adalah penghuni surga kita semua. Amin ya Rabbal. Pak, kita kalau bisa dikatakan ini di Dinas Tenaga Kerja ini ustadz lapangan. Praktek langsung hadapi. Di situ orang nanti marah-marah tiba-tiba datang. Awak pun bingung. Tapi anggaplah waktu itu mereka seperti anak-anak kita. Anggaplah mereka seperti murid-murid kita. Anggaplah mereka seperti orang yang sangat butuh bimbingan kita. Kenapa? Sebab bisa hadapi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu, terutama Bapak, ini musim hujan. Kalau kantor tadi urusannya banyak kali permasalahan, jangan dibawa ke rumah. Kalaupun bisa dibawa ke rumah, bincangkan sedikit sama orang rumah. Tapi jangan buat orang rumah jadi ikut marah. Kalaupun marah-marah, ini musim hujan. Udah capek-capek, rencana malam Senin lancar. Berapa kali tahap diskusi pertemuan, begitu juga malam Jumat, berapa pertemuan mau diseminarkan laki bininya, gara-gara masalah sedikit saja, marah-marah Bu, sampai datang, hayya 'alas shalah, subuh, baru nyesal. Bang, abang udah tidur, Dek, adik udah tidur, belum, ya bang kok nggak dari tadi kau tegur aku Dek, padahal dari jam 10, belakang-belakangan orang. Kenapa? Karena nggak jujur pada dirinya. Ia tuhankan egonya. Ia tuhankan pekerjaannya. Ia tuhankan kewibawaannya. Ia tuhankan jati dia sebagai suami. Ia tuhankan jati dia sebagai istri. Hingga lupa dia menuhankan Allah yang Maha Suci. Bahwa suami dan istri saling berbenah diri untuk memperbaiki. Kalau ada ringan sama dijinjing. Kalau ada berat sama dipikul. Saya Pak, kalau udah kayak gitu, istri saya diam, saya peluk aja langsung, beres. Lupa dibalas, saya digenggamnya jemari saya, makin peluk erat lah, selesai. Hujan lebat, beres seminar tadi. Ya ini ceritanya nih, ini biar yang muda-muda Pak cepat untuk mengatur perencanaan. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita kembalikan. Kejujuran sederhana inilah yang saya ambil dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau tidak, Bu, Bapak tak akan mungkin sanggup. Siti Khadijah sebelum meninggal dunia, ketika ajal sudah mulai menjemput, menangis Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata, "Wahai istriku yang kucintai, kenapa kau menangis? Apakah nyesal kau menikah sama aku ini? Wibawamu sebagai orang mulia di kalangan Quraisy hilang setelah nikah denganku. Hartamu habis setelah nikah denganku. Tidak lagi kamu dipandang oleh jahiliyah Quraisyah setelah kau menikah denganku. Apa wahai kekasihku? Wahai Rasulullah, suami yang kucintai, yang kupikirkan sebentar lagi aku akan pergi. Kalaulah boleh Allah mengizinkan, tanda aku mencintaimu sampai mati. Andaikan aku nanti tinggal tulang belulang, jadikanlah tulang belulangku jembatan untuk kau berjuang dalam menyiarkan keislaman. Begitulah bukti cintaku padamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peluk Nabi Muhammad lah Siti Khadijah. Tahu Ibu bedanya Bu? 15 tahun. Jadi nggak jadi patokan Pak. Istri kita jauh muda di bawah kita. Dan tapi bukanlah jadi panutan pula istri kita di atas kita 15 tahun lamanya. Nah, artinya adalah cinta itu tidak memandang umur. Dan cinta itu disenjatai oleh kejujuran. Jujurnya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad itulah hingga akhirnya tidak ada salah sangka.
Rasulullah pun mengatakan jujurnya juga kepada Siti Khadijah, apakah kau nyesal menikah denganku ya Khadijah? Kau sebagai wanita yang mulia, dinomor satukan di Quraisy ini, harta yang melimpah ruah habis gara-garaku, kemuliaanmu pun tak ada lagi. Kan diungkapkan Rasulullah tuh Pak. Kita adanya kita ungkapkan selama ini Pak, tiada. Bu, tak terungkapkan. Maka saya bilang sama mahasiswa saya, terutama anak-anak semester 7 Bu, sengaja untuk memicu orang tuh biar semangat ke depan, punya cita-cita. Kalau tidak terbuka kita, ada dua hal yang membuat kita bahagia rumah tangga. Pertama, jujur, dan jujur akan mengantar pada terbuka. Keterbukaan itu pasti dilaksanakan karena hanya mengakui Allah sebagai Tuhan kita, bukan ego kita. Ungkapkanlah dengan seksama di mana masa-masa lagi bahagia. Kapan? Pas lagi bersamalah. Peluklah kawan tuh. Kadang canda-canda lawak. Bantal guling 3 di atas tempat tidur, 2 sama saya, 1 sama dia. Abang kenapa 2? Biar kau nanti merasa kurang besar bantal gulingnya, aku yang kau peluk di. Gitu saya bilang. Begitu Bu. Makanya alhamdulillah tak terasa setengah abad nih, kayak umur 31 tahun aja ya. Padahal udah 50 tahun. Tapi ke umur 30 tahun. Bahaya juga Pak. Lupa kita mati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah tadi. Yang kedua, tak terbuka kita. Mulailah dengan, udah absen Dek. Ya absen, dia absen kan gitu. Kadang kan kita mengejar ke kantor, awak lupa absen, langsung ngajar. Dia pun lupa absen, langsung ngadapi pegawai yang di bawah. Lupa absen Dek, alhamdulillah. Enggak Bang, alhamdulillah maka sudah nyampe. Udah. Jangan sampai itu, makanya ada kajian kata Rasulullah 3 hari jangan sampai bersemayam kupasan itu dalam dendam dalam rumah tangga. Dari mana kupasan ini kajian datang? Jujur. Maka dari dulu kan ada 3 yang menyanyikan tuh Pak. Gurunya pertama Ahmad Albar. Meraih kejujuran. Sampai keribu rambutnya waktu itu. Enggak, ini main-main aja Bu. Ya. Kemudian ada jujurlah padaku. Itu sih raja. Itu yang bahaya lagi. Buka dulu topeng. Masya Allah. Masing-masing itu begitu luar biasa jujur itu. Dari manakah kejujuran itu ditampilkan? Bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah alias mengakui bahwa Allah itulah Tuhan satu-satunya. Setinggi apapun pangkat Bapak dan Ibu, tapi Bapak Ibu tetap mengakui itu adalah amanah dari Allah. Maka masuk setelah sidik, amanah. Jadi nggak bisa Pak, kalau amanah dulu baru sidik Pak, bahaya. Kalau udah langsung amanah, entah siapa-siapa lah ditampilkan nih. Besok berantakan. Itu kalau pas wajahnya mau jadi tahun 2024 nanti, kalau sempat di setiap pemerintahan kayak gitu kan hancur juga awak. Tapi mudah-mudahan Dinas Tenaga Kerja aman-aman saja. Amin ya Rabbal. Amanah. Setelah jujur karena menuhankan Allah, maka masuk adalah mengemban amanah adil. Maka dia akan adil. Adillah tadi dia berbicara dengan lakinya, adillah dia tadi berbicara dengan bininya, adillah kita dengan atasan bawahan kita, maka bawahan kita akan adil dengan kita. Tapi bahasanya menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghormati atasan kita karena atasan kita sangat menyayangi bawahannya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena kantor adalah rumah tangga kedua. Tapi bukan dipasang lagi suami di sini ada Bu, ya. Bukan lagi ada istrinya lagi di kantor. Enggak. Artinya apa? Ini rumah kita. Istri dan suami tetap yang di rumah yang sesungguhnya. Artinya bagaimana? Jangan sampai masalah ada terjadi di kantor, apalagi di rumah. Maka lakukanlah dengan keadilan. Keadilan diungkapkan dengan penuh tanggung jawab, dengan cinta.
Yang pada yang muda kita sayang, bawahan kita sayang, maka bawahan dan muda akan hormat kepada kita. Semua masing-masing mengatakan melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tablik. Kalau sudah kita siddiq, menuhankan Allah, jujur kita karena kita makhluk yang lemah, lupa dan salah, kita selalu bergantung pada Allah, maka kita tuhankan Allah, itulah kejujuran. Maka kita akan melakukan semua dengan amanah, penuh keadilan, maka bisa kita menyampaikan apa yang sudah kita lakoni dua di atas tadi. Kenapa berat kita menyampaikannya? Mungkin karena kita belum masuk amanah. Kenapa kita nggak amanah? Karena nggak ada siddiq dalam diri kita. Apa itu siddiq? Tidak mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya, bukan harta dan tahta. Kalau tak tahu Pak, kapan ajal itu menjemput? Entah bini kita duluan, kita belakangan. Entah kita belakangan, bini kita duluan. Jahat kali Ustaz. Ya, tak tahu kita siapa yang duluan. Bu, ini guyon aja nih Bu. Karena kalau saya udah bayangin sekarang kalau bini saya duluan, apakah siap saya sendirian? Apakah siap nanti orang menggantikan dia? Dan saya siapkan untuk menerimanya? Belum tentu. Sampai saya pun pikir, ya Allah kalau bisa kami dua-dua dalam keadaan kau panggil ya Rahim. Kenapa indahnya keterbukaan itu? Yang susahnya Pak, jaim dalam rumah tangga. Udahlah itu tadi. Adik, selimut deh. Air putih deh. Ini deh. Kita nggak tahu, udah kita jaim di kantor, jaim di rumah, kapan selesai masalah. Sekarang anak-anak udah nggak ada lagi di rumah. Jadi buatlah kita seperti pacaran yang sudah dihalalkan oleh Allah. Sampai lupa kadang umur tuh Pak. Begitulah. Masya Allah. Tapi jangan sampai lupa kali Pak. Lupa mati kita jadinya. Maka dalam hal ini, inilah tadi tablik. Enak nyampaikan kepada istri, enak nyampaikan kepada suami, suami enak nyampaikan kepada istri. Begitu juga di kantor, enak nyampaikan kepada bawahan, enak bawahan nyampaikan kepada atasan. Maka kalau sudah begitu, maka cerdaslah kita dalam menghadapi fatonah. Cerdasnya di mana Bapak dan Ibu saudari yang dimuliakan oleh Allah? Kayak ngomong orang gila kita Pak, kau Tan, kau pikir Tan, mau gaduh-gaduh kau buat kami ya? Kau yang nangis kami buat, maksudnya ngomong sama setan Pak. Ibu, Bapak, kadang kalau tengok nggak ada orang adik-adik sekalian, ngomong sendiri nggak apa-apa. Awas kau Tan ya, kau pikir nanti aku langsung megang Instagram. Karena megang Instagram tadi, 4 jam kemudian, belum juga berhenti deh Bu. Itu luar biasa Instagram. Sekarang TikTok Pak. Bu, DM, TikTok, YouTube sekarang udah agak payah, TikTok sekarang luar biasa. Ya, kadang nggak tahu tuh, 12 jam kemudian. Nah, itulah kalau dari libur. Zuhur lewat, asar tak dapat, mulailah lambung. Itulah penyebab mengapa anak muda, mudi Bu, banyak meninggal karena asam lambung. Marah dia gara-gara malam minggu semalam, udahlah ini aja jadi pelariannya. 4 jam kemudian, oh Indah makan dah, 5 jam kemudian, Indah kapan kau cuci baju kau? Nanti mah besok mas saya, 12 kemudian udah meninggal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah fatonah, cerdasnya kita ketika kita mencegah setan tidak merajalela menggoda kita. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi manfaat buat kita semua. Pada Allah Maha Pembelas sekali minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.